Belajar dari rumah sangat menyenangkan. Iya ya, asik banget. Kompetensi dasar 3.9 menjelaskan ruas garis dengan menggunakan model konkret bangun datar dan bangun ruang. 3.10 menjelaskan bangun datar dan bangun ruang berdasarkan ciri-cirinya. 3.11 menjelaskan pola barisan bangun datar dan bangun ruang menggunakan model konkret. Tujuan pembelajarannya ada di sini. Nah, diperhatikan. Anak-anak, gambar apa yang kamu amati di atas? Nah, ini adalah gambar keset. Lalu ini adalah gambar serbet. Tahukah anak-anak bentuk setiap benda itu? Keset dan serbet berbentuk bangun datar. Bangun-bangun datar tertentu mempunyai ruas-ruas garis. Yang pertama, gambar keset menyerupai bentuk bangun datar persegi panjang. Bangun datar persegi panjang memiliki ruas garis. Ruas garis adalah sebagian dari garis yang dibatasi dengan dua titik ujung yang berbeda dan memuat semua titik pada garis-garis di antara ujung-ujungnya. Nah, ini bisa kita sebut dengan ruas garis anak-anak. Ibu beri garis bantu agar lebih memudahkan. Kemudian, ini juga bisa disebut dengan ruas garis. Ini pun disebut ruas garis. Dan yang terakhir, nah, jadi ini semua adalah ruas garisnya. Gambar yang kedua, ada serbet. Serbet menyerupai bentuk bangun datar persegi. Nah, anak-anak, ini adalah ruas garisnya ya. Kita beri garis seperti ini untuk memudahkan. Yang ketiga, ada segitiga. Segitiga juga termasuk bangun datar. Ini adalah ruas garisnya. Gambar yang keempat ada layang-layang. Nah, layang-layang juga mempunyai ruas garis. Bagaimana anak-anak? Apakah mudah dipahami? Perhatikan gambar di bawah ini dengan teliti. Ini gambar potongan kertas, dan ini kemasan makanan. Gambar potongan kertas dan kemasan makanan berupa bangun datar. Bangun datar memiliki sisi, sudut, dan titik sudut. Nah, perhatikan.
Di sini ada gambar bangun datar yang berupa jajar genjang. Nah, banyak sisi jajar genjang. Kira-kira ada berapa anak-anak? Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4. Kita tulis di sini. Ada 4. Lalu, banyak sudut jajar genjang. Sudutnya ada di sini. 1, 2, 3, 4. Lalu banyak titik sudut. 1, 2, 3, 4. Selanjutnya, persegi panjang. Anak-anak, banyak sisi persegi panjang kira-kira ada berapa? Benar, ada 4. 1, 2, 3, dan 4. Lalu banyak sudutnya. Ada 1, 2, 3, dan 4. Banyak titik sudutnya. 1, 2, 3, 4. Nah, oke. Perhatikan di sini ada gambar konblok berbentuk segi 6. Permukaan konblok berupa bangun datar. Bangun datar mempunyai sisi, sudut, dan titik sudut. Nah, anak-anak, bangun konblok itu seperti ini ya. Bentuknya segi 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, karena dia mempunyai sisi sebanyak 6. Nah, agar lebih mengerti, coba diperhatikan. Ini adalah konbloknya. Dan ini agar lebih mudahnya berbentuk bangun datar segi 6 karena permukaannya berbentuk segi 6. Nah, tadi Ibu sudah menjelaskan. Yang ini adalah sisinya ya, garis-garis ini adalah sisinya anak-anak. Kemudian sudut. Nah, sudut itu yang ada di sini. Ya. Sudutnya. Kemudian titik sudut itu yang ini. Titik-titik yang ada di pojok-pojok ini. Segi 6. Banyak sisinya, ada berapa tadi? Nah, ada 6. Kemudian banyak sudutnya. Sudutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Banyak titik sudutnya ada berapa? Ada 6 ya. Ayo mengamati. Anak-anak, coba amati gambar alat musik tifa berikut ini. Sudah dilihat? Permukaan dinding tifa membentuk pola bangun datar. Nah, ini berbentuk pola bangun datar. Apa? Segitiga. Lalu yang ini berbentuk segi 4. Kenapa sih namanya segi 4? Karena
Sisinya berjumlah 4. Contoh lain bangun datar anak-anak. Di sini ada segi 5. Kenapa namanya segi 5? Karena jumlah sisinya ada, ada 5. Lalu ini juga merupakan bangun datar, yaitu segi 6. Kenapa namanya segi 6? Karena sisinya ada 6. Nah, tentukan bangun datar yang sesuai dengan banyak sisi, sudut, dan titik sudut berikut ini. Nah, Ibu punya contoh. Di sini adalah bangun datar segi 5. Jika bangun datar segi 5 berarti mempunyai sisi sebanyak 5, titik sudutnya sebanyak 5, dan sudutnya berjumlah 5. Berarti kita tarik garis ke sini. Selanjutnya, gambar A. Nah, ini gambar segi berapa ya anak-anak? Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti segi 5. Banyak sisinya 5. Sudutnya 5. Dan titik sudutnya ada 5. Berarti kita tarik garis ke sini. Selanjutnya, gambar apa ini? Benar, segi 6. Jika segi 6 berarti banyak sisinya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Banyak sisinya 6, banyak sudutnya 6, dan titik sudutnya ada 6. Kita tarik garis ke sini. Lalu gambar yang C adalah segi berapa? Ya, segi 5. Berarti banyak sisi, sudut, dan titik sudutnya ada 5. Kita tarik garis ke sini. Gambar E ini adalah segi 6. Berarti banyak sisi, sudut, dan titik sudutnya ada 6. Kita tarik garis ke sini. Mudah bukan? Anak-anak, di sini ada bangun datar lingkaran. Ya. Ada lingkaran 2 kali. Selanjutnya ada gambar segitiga 2 kali. Lalu lingkaran 2 kali. Berarti selanjutnya segitiga 2 kali. Contoh yang kedua. Ada gambar persegi. Lalu belah ketupat. Lalu gambar persegi. Selanjutnya belah ketupat. Gambar berikutnya adalah gambar persegi. Dan yang di sini adalah gambar apa anak-anak? Pintar, belah ketupat. Contoh ketiga. Ada gambar segitiga, lingkaran, persegi. Segitiga, lingkaran, persegi. Di sini berarti gambar segitiga. Lalu di sini adalah gambar
lingkaran. Nah, mudah bukan? Oke anak-anak, sampai di situ dulu. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kita bertemu kembali dengan tema 4 dan subtema 1, yaitu matematika. Matematika dengan kompleks dasar 3.3 menyatakan suatu bilangan sebagai jumlah, selisih, hasil kali, atau hasil bagi dua bilangan cacah. 4.3 menilai apakah suatu bilangan dapat dinyatakan sebagai jumlah, selisih, hasil kali, atau hasil bagi dua bilangan cacah. Dengan tujuan pembelajaran, dengan mengamati cerita siswa dapat menentukan dua bilangan yang jumlahnya sudah diketahui dengan benar. 2. Dengan mencontoh cerita yang ada, siswa dapat membuat permasalahan berkaitan dengan penjumlahan dua bilangan cacah dengan hasil yang ditentukan sendiri dengan tepat. Siti mengamati kalender di rumahnya. Siti menghitung dalam satu tahun ada 365 hari. Siti menggunakan banyak waktunya belajar di sekolah. Ketika libur, Siti belajar bersama kedua orang tuanya di rumah. Berapa hari Siti belajar di sekolah? Berapa hari Siti belajar bersama orang tuanya? Nah, anak-anak, amatilah contoh kemungkinan berikut ini. Tuliskan 5 kemungkinan lain di bawah contoh. Jumlah hari belajar 365. Hari belajar di sekolah ada 250 hari. Dan hari belajar di rumah ada 115 hari. Anak-anak, kemungkinan lagi, hari belajar di sekolah ada 300 hari dan hari belajar di rumah ada 65 hari. Nah, kemudian hari belajar di sekolah ada 200 hari dan hari belajar di rumah ada 165 hari. Kemudian lagi, hari belajar di sekolah ada 150 hari dan hari belajar di rumah ada 215 hari. Nah, selanjutnya hari belajar di sekolah ada 165 hari dan hari belajar di rumah ada 200 hari. Nah, tentukanlah jumlah hari belajar yang berbeda, lalu tentukan banyak hari belajar Siti di sekolah atau di rumah. Ini jumlah hari belajar ada 325 hari. Nah, berapakah hari belajar di sekolah dan hari belajar di rumah? Nah, hari belajar di sekolah ada 150 hari ditambah hari belajar di rumah ada 175 hari. Kemudian hari belajar di sekolah ada 200 hari tambah hari belajar di rumah 125 hari. Kemudian hari belajar di sekolah ada 220 hari ditambah hari belajar di rumah ada 105 hari. Nah, selanjutnya hari belajar di sekolah ada 110 hari ditambah hari belajar di rumah 215 hari. Seterusnya hari belajar di sekolah ada 225 hari ditambah hari belajar di rumah 100 hari. Nah, anak, mari kita bersama-sama mencoba soal berikut ini. Keluarga Dayu sering sarapan kentang. Ayah Dayu memiliki kebun kentang.
5 panen terakhir, Ayah Dayu memanen 1000, 1200, 1300, dan 1500 dan 2000 buah kentang. Ayah Dayu menyimpan sebagian kentang di rumah, sebagiannya lagi dijual ke pasar. Nah, sekarang tuliskan berapa kemungkinan kentang yang dijual dan yang disisihkan untuk di rumah. Banyak kentang yang dijual ada 800, ditambah banyak kentang yang untuk di rumah ada 200, jumlah kentang 1000. Nah, kemudian banyak kentang yang dijual ada 700, ditambah banyak kentang untuk di rumah ada 500, sama dengan 1200. Selanjutnya, banyak kentang yang dijual ada 900, ditambah banyak kentang yang di rumah ada 400, jumlahnya sama dengan 1300. Ayo berlatih anak-anak. Nah, Ayah Udin ingin rumah mereka nyaman. Ia berencana merapikan pagar rumah mereka. Ayah Udin membutuhkan 980 batu bata. Ia memiliki beberapa batu bata di rumah. Ayah membeli kekurangannya di toko bangunan. Berapa batu bata yang mungkin Ayah Udin memiliki dan berapa yang harus dibeli? Nah, buatlah 5 kemungkinan. Marilah kita bersama-sama mengerjakan hitungan ini. 800 ditambah 180 sama dengan 980. Kemudian 500 ditambah 480 sama dengan 980. Selanjutnya yaitu 550 ditambah 430 sama dengan 980. Kemudian 680 ditambah 300 sama dengan 980. Kemudian 490 ditambah 490 sama dengan 980. Nah, anak-anak, itu tadi kita berlatih. Nah, sekarang ayo berlatih bersama-sama dengan teman-teman kalian. Bermain adalah hak bagi semua anak. Udin dan kakaknya baru selesai mandi sore. Mereka hendak bermain kelereng. Kaleng tempat menyimpan kelereng jatuh. Oleh karena itu, kelereng berserakan di ruang tengah. Udin dan kakaknya mengumpulkan kelereng bersama-sama. Jumlah kelereng semuanya ada 600 buah. Berapa kemungkinan kelereng yang bisa dikumpulkan Udin? Berapa kemungkinan kelereng yang bisa dikumpulkan kakak Udin? Nah, marilah kita menjawab bersama-sama dengan bersedia. Buatlah 5 kemungkinan penghitungan ini. Nomor 1, 300 ditambah 300 sama dengan 600. Kemudian 350 ditambah 250 sama dengan 600. 400 ditambah 200 sama dengan 600. Demikianlah tadi pembelajaran matematika pada hari ini. Jangan lupa mengerjakan tugas-tugas dari ibu ya. Terima kasih.